Baik, sekarang kita ingin ke Bang Refril Harun. Disampaikan bahwa yang dibawa ke PN Pusat itu bukanlah sengketa pemilu, tetapi yang dibawa adalah soal perbuatan melanggar hukum karena KPU dianggap mencederai hak asasi manusia untuk berpolitik. Silakan, apakah sepakat dengan poin itu Bang Refril Harun atau bagaimana? Kalau kita bicara mengenai upaya yang namanya justice seeker ya, pencari keadilan, sah-sah saja mau mencari keadilan kemanapun, termasuk ke pengadilan yang sebenarnya tidak punya kompetensi. Memang judul dari gugatan itu adalah PMA, yaitu perbuatan melawan hukum, which is gugatan perdata. Tetapi yang harus dipahami, ya saya katakan putusan itu putusan gila. Kenapa? Karena memutuskan sesuatu yang melampaui soal perdata itu sendiri. Kenapa? Kalau perbuatan melawan hukum harusnya kan yang terkait hanya dengan KPU dan partai prima saja. Tetapi ini putusan yang mengikat kita semua rakyat Indonesia, termasuk juga partai politik yang sudah dinyatakan lolos untuk pemilu 2024. Dan satu lagi, kalau kita bicara PMH, saya tidak menyalahkan penggugat ya, tetapi pengadilan negeri, kalau dia PMH, dia harus lihat aspeknya harus privat. Jangan aspek yang sifatnya publik seperti ini. Karena kalau putusan itu dikabulkan, ya, saya membayangkan misalnya kalau dianggap perbuatan melawan hukum, misalnya minta ganti rugi, atau minta misalnya direhabilitasi melalui verifikasi ulang khusus partai prima. Nah, kalau putusannya seperti itu saja saya mengatakan tidak punya kewenangan. Apalagi putusannya memerintahkan untuk verifikasi ulang secara keseluruhan yang berakibat pada penundaan pemilu. Maka saya katakan putusan ini dalam tanda kutip gila, ya, dengan segala hormat. Dan saya berusaha mencari ada nggak kira-kira pakar hukum atau pihak yang mendukung putusan ini. So far belum ada. Bahkan mengatakan putusan ini Pak Mahfud bilang itu hanya bikin sensasi. Kemudian ada yang bilang putusan ini salah, kata Hamdan Zulfa. Saya bilang gila. Kemudian Yusri bilang keliru, Denny Indrayana bilang sesat. Kemudian ada yang bilang kontroversial, ada yang bilang kebablasan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ya, ini putusan yang menurut saya dua hal. Pertama bukan kompetensinya, kedua kebablasan.